Halo, saya Rizky Budi Santoso dengan NIM 193. Di sini saya sebagai Pak Surya. Yes. Perkenalkan, nama saya Noval Aditya Nugraha dengan NIM akhir 018. Peran saya di sini sebagai Bu Maya. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri Asidik dan NIM 24080100476. Saya di sini sebagai narator. Pak Surya saat ini sedang menjalani kehidupan rumah tangga dan dikaruniai oleh dua orang anak yang bernama Andi dan Cinta. Namun tiba-tiba Aku mau maju bareng dengan Maya. Iya Pak, saya siap. Kamu siap? Siap. Bapak. konsep kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata dan alasan perlindungan terhadap anak-anak dari perkawinan pertama akan ditampilkan pada bagian berikut. Selanjutnya, penjelasan bagian pewarisan. Yang pertama, pewaris. Pada bagian paling atas, terdapat Pak Surya sebagai pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Dalam ilustrasi ini, Pak Surya meninggal pada tahun 2026 dan meninggalkan sejumlah aset berupa rumah, mobil, dan tabungan. Selanjutnya ada bagian riwayat perkawinan. Dalam bagian ini dibagi menjadi dua cabang, yaitu perkawinan pertama dengan Bu Rina yang telah meninggal dunia, perkawinan kedua dengan Bu Maya yang telah dilakukan tanpa perjanjian kawin. Pembagian ini bertujuan memperlihatkan riwayat keluarga pewaris karena menjadi salah satu aspek penting dalam analisis hukum waris perdata. Selanjutnya ada keturunan dari perkawinan pertama. Dari perkawinan pertama lahir dua orang anak, yaitu Andi dan Cinta. Kedua anak tersebut merupakan keturunan langsung pewaris dan menjadi pihak yang memiliki kedudukan penting dalam pembagian harta warisan menurut KUH Perdata. Selanjutnya kedudukan istri kedua. Bu Maya digambarkan sebagai istri dari perkawinan kedua yang dilakukan tanpa perjanjian kawin. Dalam konteks materi, kontrol manfaat dalam perkawinan kedua, kedudukan istri kedua perlu dianalisis dengan memperhatikan ketentuan KUH Perdata agar hak anak-anak dari perkawinan pertama tetap memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya harta peninggalan. Dalam simulasi ini digunakan contoh harta berupa rumah seharga 5 juta rupiah, mobil seharga 200 juta rupiah, dan tabungan seharga 200 juta rupiah. Sehingga total harta peninggalan yang menjadi objek pembahasan adalah sebesar 900 juta rupiah. Selanjutnya tujuan perhitungan waris. Bagian perhitungan waris pada bagian bukan hanya menunjukkan pembagian nominal, tetapi juga menggambarkan proses analisis hukum, yaitu yang pertama, mengidentifikasi seluruh harta peninggalan, menentukan siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris, mengkaji pengaruh adanya perkawinan kedua terhadap pembagian warisan. 4. Menerapkan konsep kontrol manfaat dalam perkawinan kedua sesuai ketentuan KUH Perdata dan materi yang telah dipelajari di perkuliahan. Selanjutnya kesimpulan. Secara umum, bagian ini menunjukkan bahwa keberadaan perkawinan kedua tidak serta-merta menghilangkan hak anak-anak dari perkawinan pertama. Justru konsep kontrol manfaat dalam KUH Perdata bertujuan menjaga keseimbangan dan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan para ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Kontrol manfaat dalam perkawinan kedua bertujuan menjaga keseimbangan hak antara pasangan kedua dan anak-anak dari perkawinan pertama. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.